seorang penyanyi yang kemudian berbelok meniti karir ke acting. Itu aja. Jadi ingin menginformasikan seorang penyanyi. Oke, saya tuntun dengan kata-kata saja ya. Isinya yang harus kamu tuliskan. Dari mana? Kok malah di sana? Dalam sampul ini, oke. Dalam sampul ini ingin menginformasikan atau memberikan informasi tentang sosok penyanyi remaja atau penyanyi muda ya, penyanyi muda aja ya. Sosok penyanyi muda yang beralih ke acting. Tentu ini harus disebutkan siapanya ya. Dalam sampul ini memberikan informasi tentang sosok penyanyi muda. Namanya tadi siapa ya, lupa. Stella Cornelia. Oke, nah, yang beralih ke acting. Nah, cukup segini aja. Jadi, siapa saja yang terlibat di dalam sampul majalah, ngomongin tentang apa, itu disebutkan di sini. Kalau di sini nanti disebutkan di Monas, ya berarti nanti gambarnya ada Monas. Misalnya di sini nanti ada, tadi ada JKT ya, ada JKT48 misalnya gitu kan. Berarti sampaikan aja penyanyi Stella Cornelia jebolan JKT48 gitu ya, yang beralih ke acting. Berarti nanti di gambar itu harus ada sekelompok penyanyi-penyanyi temannya yang masih aktif di JKT48. Kira-kira seperti itu. Dan seterusnya. Kalau misalnya kamu ngomongin soal apalagi ya, tentang petualangan anak muda yang menjelajah dunia misalnya, itu misalnya. Kan tidak harus dalam negeri kan, luar negeri kan juga boleh. Ya kan? Modelnya itu boleh, temanya boleh dari luar negeri. Misalnya, siapa sih yang sekarang lagi ngetren anak muda yang benar-benar menjadi pembicaraan di dunia gitu? Siapa gitu? Nah, nanti misalnya dia master misalnya, berarti ada catur di belakangnya misalnya. Kemudian negara asalnya mana, misalnya Paris, oh berarti ada menara Eiffel, mungkin seperti itu. Ya, jadi kamu cerita aja, ini seolah bahwa majalah ini tujuannya untuk apa? Nah ini, tujuannya memberikan informasi. Nah ini isinya tuh titik-titik maksudnya.
tinggal dilanjutin. Jadi kamu bisa sama dalam sampul ini ingin memberikan informasi tentang titik-titik. Nah, apa? Tiap dari kalian kan berbeda-beda gitu. Oke, siapa yang mau bertanya dulu? Silakan, yang mau bertanya. Saya Pak, Melan. Apa Melan? Saya izin bertanya Pak, kan saya tuh kan ada sedikit rubiknya itu berbau politik ya, kan kata Bapak tadi anak muda kurang suka dengan politik, tetapi saya menyangkal karena saya suka Pak. Oke, saya menyangkal itu gitu. Nggak apa-apa. Oke. Lalu yang kedua itu kan saya kan ada dari tokohnya saja kan kemarin yang sosoknya itu saya ngambil bupati kan, ya otomatis lah berhubungan dengan politik, tetapi karena bupati saya masih muda jadi bisa lah masuk dikit gitu. Nah, lalu ada lagi saya ada rubik di rubik keberapa ya kalau tidak salah tuh saya semuanya ada 14 rubik. Nah, lalu antara rubik ke-13 apa ke-12 itu ada tentang rubik politik dan hukum. Nah, itu yang saya bingungkan gitu. Apakah saya mengambil sosok dari luar negeri apa dalam negeri? Sedangkan di dalam negeri juga sudah ada sosok yang sudah ada gitu. Bukan sosok sih, berita-berita tentang milenial yang terjun ke dunia politik dan hukum gitu. Yang ya secara awam kita sudah ada di publik gitu, sudah terlihat di publik gitu. Tetapi yang saya bingungkan itu saya mengangkat dari sisi mananya gitu, seperti itu yang saya bingungkan. Apakah Bapak ada cara atau apa biar saya bisa berpikir dengan jernih? Oke. Sorry, saya penjelasannya yang pertama ini kamu harus pahami dulu. Ini ngomongin apa ya? Kamu sajak untuk ngomongin soal kira-kira sampulnya itu mau ngomongin tentang apa sih gitu. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk merubah perilaku orang atau sekedar memberitahu sesuatu misalnya? Itu hal yang berbeda loh. Kalau tujuannya adalah untuk merubah perilaku, itu tentu kamu berharap orang setelah melihat sampul kamu itu agak sedikit mengerutkan kening. Oh iya ya, bener ya, misalnya gitu. Tetapi kalau memberikan informasi, itu ya sudah, bahwa informasi itu informasi yang ringan, sampai yang berbau-bau ilmiah, agak sedikit ada ilmunya, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian perihal kamu tadi misalnya ngomongin soal anak muda yang terkait dengan politik. Kamu mengangkat misalnya sosok tokoh anak muda yang sekarang menjadi pemimpin daerah misalnya. Begitu kan? Kurang lebih seperti itu ya? Iya Pak, seperti itu. Ya, entah itu nanti sudah jadi bupati atau belum, atau malah justru gubernur misalnya, nggak apa-apa. Nah, yang kamu ambil adalah gini aja, di nomor 1 ini, bahwa dalam sampul ini ingin memberi informasi bahwa sosok nama titik-titik, namanya siapa, adalah contoh anak muda yang menginspirasi masyarakat untuk melek terhadap politik, meskipun masih muda. Kira-kira seperti itu. Jadi yang menjadi tujuan dari sampul itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk agar anak muda itu juga melek politik. Tujuannya itu. Maka diperkenalkan dengan sosok ini. Kira-kira seperti itu. Sebutkan aja namanya misalnya. Berasal dari mana, sebutkan. Misalnya, namanya siapa sih? Misalnya? Nah, kalau Melan itu kalau yang nanti di sampul majalah itu pengen ngangkat itu bukan di luar, tapi dia tuh lebih ke umum Pak. Contohnya kan yang berpolitik banget itu siapa yang sekolahnya di Inggris itu Pak? Sudah saya lupa namanya. Dia tokoh politik anak muda. Oh, dia belum menjabat kepala daerah atau gimana? Dia kayak apa namanya?
saya suka berkumpul dengan generasi milenial di kepresidenan, Pak. Oh gitu, iya. Iya. Terus saya juga rada terpikirkan dengan yang kan apa namanya, dia kan suka ada di kepresidenan gitu kan. Nah, yang CEO Ruang Guru kan masih muda ya Pak, itu kan generasi milenial ya, yang CEO Ruang Guru, tapi saya lupa namanya. Iya. Ya udah, pilih saja salah satu, sebutkan namanya, kemudian isi bahwa sampul ini memberi tujuan untuk mengedukasi masyarakat melek terhadap politik. Atau dengan sosok ini, misalnya, sebutkan namanya, dengan sosok ini, sampul ini ingin mengedukasi masyarakat agar melek terhadap politik. Itu misalnya. Kalau yang kamu maksudkan ada hubungannya dengan pembelajaran politik. Anak muda itu juga banyak loh yang suka politik, misalnya gitu. Itu di nomor 1. Iya Pak. Tapi Pak, kan kemarin kan apa namanya, ini kan gambaran kemarin majalah saya tuh dikhususkan untuk daerah saya ya, Banten ya Pak. Nah, terus saya tuh ingin gitu memberikan contoh. Oh iya gitu kan, di Banten kan udah banyak pendidikan, maksudnya udah mulai ada pembangunan lah sekarang gitu, daripada dulu ketika menjadi provinsi Jawa Barat gitu. Nah, saya tuh mengambil dari sisi politiknya gitu. Jadi saya memberikan contoh dari pihak luar Banten untuk saya angkat di majalah, dikhususkan untuk orang Banten ini gitu, seperti itu gitu Pak. Nggak apa-apa. Jadi karena dengan demikian maka nama majalah kamu itu bisa kamu perbaiki ya. Kalau misalnya kamu nanti ingin memperbaiki, kamu dulu namanya apa majalahnya, nanti bisa kamu ralat lagi, diperbaiki lagi, sehingga lebih mengkhususkan bahwa majalah itu majalahnya orang Banten misalnya itu, atau itu di penjelasan nanti bahwa ini adalah majalah inspiratif masyarakat Banten, itu misalnya gitu. Itu di keterangan di bawah daripada logonya, gitu loh. Jadi kan ada logo, nanti di bawahnya itu ada kata-kata. Kata-kata itu adalah majalah yang menginspirasi masyarakat Banten, misalnya gitu. Tapi nggak usah dituliskan politiknya. Baik Pak. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau mengambil kasus yang lain. Silahkan. Kalau yang lain ingin bertanya tentang nomor 1 tadi, nggak apa-apa, silahkan aja loh. Nih, halo nih, silahkan nih, kamu punya inspirasi Pak? Iya Pak. Punya inspirasi apa? Untuk mengisi di nomor 1 ini kan, kamu harus menyampaikan majalah kamu itu punya visi apa, tujuannya untuk apa, misalnya gitu. Tapi berkaitan dengan isinya nanti, bukan di rumah besar nama majalah kamu, tapi isi di periode itu temanya tentang tema apa. Misalnya pengen menginspirasi anak muda untuk mengenal lukisan, misalnya kayak gitu, atau mengedukasi masyarakat agar mulai melek terhadap tentang menggemari tentang apa sih kalau orang yang suka dengan menguasai beberapa bahasa misalnya gitu, itu misalnya. Silakan aja. Kalau misalnya itu menyangkut soal tokohnya nanti sebutkan siapa tokohnya dan diikuti dengan tentang apa gitu. Apa nih kira-kira? Kalau misalnya tokohnya itu, ntar kalau misalnya tokohnya terus desainnya itu kayak yang tadi itu Pak, yang kayak dibuat art itu bisa kan Pak ya? Ini kita bicara juga soal figur ya, soal figur seseorang ya. Iya. Oke. Berkaitan dengan apa tadi? Seseorang tapi dibuat
dibuatnya kayak sampul yang sebelumnya tadi dibuat art gitu. Oh, bisa saja. Bukan orang aslinya gitu. Bisa. Saya berikan contoh ya, Ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa kalian lihat. Seperti ini misalnya. Ini contoh yang sampul yang lebih ke arah remaja-remaja gitu ya. Warnanya aja kelihatan. Ini gaya-gaya pop art ya. Warnanya maupun penampilannya ini ke arah pop art. Ya. Nah, ini ada kesan-kesan geometris. Ini menambah pop artnya makin menjadi-jadi. Apalagi ketika motif dari bajunya itu udah kotak-kotak. Itu ke arah pop art. Kemudian ini juga